Musik video dari Blackpink agak seksi-seksi gimana gitu kan. Matamu mengatakan, aku tahu kamu ingin menyentuhnya. Liriknya lumayan agak hot-hot gitu kan. Lalu di scene bagian Lisa, ini merupakan kebalikan dari scene yang berada di How You Like That. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Inido, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Blackpink yang Boombayah. Kemarin kita kan udah ngebahas nih teori dari Blackpink yang Whistle. Aku udah bilang kemarin kalau kita itu nggak abdol rasanya ngebahas Whistle tapi nggak ngebahas Boombayah. Dan kemarin aku juga udah ngadain poll di Instagram dan Boombayah menang. Sehingga hari ini aku akan nempatin janji aku untuk ngebedah teorinya. By the way, sebelum itu pastikan dulu nih untuk bantu perkembangan channel aku ya. Jebal butakyo. Bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusulkim. Follow fanspage aku Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusulkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada Blink yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Seperti biasa dalam membacakan suatu teori, aku pasti akan ngebagi jadi beberapa poin ya untuk penjelasannya. Nah, spesial untuk Blackpink itu akan aku bagi jadi 2 poin. Di poin yang pertama kita akan ngebahas tentang nama album, judul lagu, dan juga makna lagu secara keseluruhan. Di poin yang kedua barulah kita akan ngebahas makna musik videonya. Tapi supaya lebih komplit nih, kita juga akan menghubungkan dengan lirik lagunya. So, langsung aja kita mulai dari poin yang pertama. Boombayah dan Whistle itu sama-sama berada di dalam album Square One. Square, kalau kalian mungkin terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu udah pasti tahu dong apa artinya, yaitu persegi. Apa sih yang dimaksud dengan persegi ini? Apakah ada makna secara khusus tentang persegi? Karena kalau kita lihat ya, makna dari nama album Blackpink ini sangat biasa-biasa aja dan terkesan simple banget. Apakah ada makna di dalamnya? Langsung aja perhatikan penjelasan yang berikut ini. Dalam simbolisasi, persegi mewakili bumi dan juga kestabilan. Fakta bahwa keempat sisi terhubung dengan titik kompas akan melambangkan kesatuan dengan lingkaran. Selain itu, persegi dapat mewakili dasar, struktur, dan keseimbangan. Keempat sisi persegi akan melambangkan hal yang berbeda-beda. Itu bisa aja mewakili tentang 4 arah utama, yaitu utara, timur, barat, dan juga selatan. Itu juga bisa mewakili tentang 4 musim yang ada, misalnya kayak musim dingin, semi, panas, dan juga gugur. Selain itu, 4 sisi yang ada itu juga dapat mewakili elemen-elemen utama seperti udara, tanah, air, dan juga api. Selain itu, persegi dapat mewakili sebuah rencana yang berkembang, kemudian rencana itu bisa menjadi kenyataan. Kesimpulannya adalah Square ini kayak merupakan fondasi untuk Blackpink, dan itu dapat menjadi pengaruh yang dapat membumi sehingga membuat Blackpink ini lebih stabil dan juga dapat diandalkan. Dicatat poin yang pentingnya aja adalah Square ini kurang lebih seperti pondasi, dan pondasi inilah yang akan memperkuat Blackpink sendiri untuk terus berdiri dan sulit untuk dijatuhkan oleh orang lain. Apapun yang terjadi, mereka sangat sulit untuk dijatuhkan. Begitulah kurang lebih tentang makna dari persegi. Mungkin banyak dari kalian melihat bahwa ya udahlah sih, namanya juga Square One, Square Two, Square Three kalau nggak salah ya. Itu nggak ada makna sama sekali kalau kita lihat ya. Tapi ternyata kalau kita teliti lebih dalam lagi, ternyata ada makna yang sangat dalam banget dan masuk akal banget sih menurut aku kalau YG Entertainment menggunakan Square, nama Square ini untuk album debut dari Blackpink, karena ini tuh kayak harapan dari mereka supaya Blackpink ini dapat bertahan lama. Habis itu kita akan masuk ke judul lagunya, yaitu Boombayah. Ada seorang netizen yang mencari makna dari Boombayah. Ternyata Boombayah ini merupakan teriakan dukungan yang digunakan oleh penonton saat berlangsungnya pertandingan tinju mendiang Muhammad Ali. Tapi ejaannya agak berbeda guys. Penonton saat itu mengejanya dengan mengatakan Ali Boombayah, yang berarti Ali dia. Yang mana kalau kata ini di-convert ke dalam bahasa Korea itu akan berubah menjadi Boombayah. Dan jika dikembalikan lagi ke dalam bahasa Latin, maka akan berbunyikan Boombayah. Mungkin ada dari kalian yang berpendapat berbeda tentang Boombayah ini, silahkan komen di bawah ya. Karena Boombayah ini seperti bahasa alien miliknya YG Entertainment yang emang agak sulit bagi kita orang awam untuk mengetahui apa maknanya. Kecuali mereka sendiri udah pasti tahu. Tapi kok nggak bagi-bagi tahu gitu loh apa artinya. Dan kalau aku lihat lirik dari lagu Boombayah itu kayak perkenalan sih, perkenalan Blackpink kepada kalian semua. Ya wajar lah ya, kalau mereka debut pasti perkenalan dulu. Khususnya untuk di lagu Boombayah, Blackpink ini kayak memperkenalkan siapa sih mereka dan konsep yang mereka gunakan itu apa. Banyak dari kita dan aku juga sempat mengira bahwa konsep dari Blackpink ini adalah swag. Tapi guys, swag itu dicatat ya sekali lagi, swag itu bukan konsep.
Swag itu hanyalah gaya berpakaian. Swag sendiri merupakan sebuah singkatan dari style with a little bit gangsta, yang artinya bergaya sedikit dengan sentuhan gangster. Jadi tolong dipahami ya, bedakan mana konsep dan juga mana gaya berpakaian. Konsep yang digunakan oleh Blackpink sendiri itu namanya adalah bad bitch. Apa yang maksud dengan konsep bad bitch? Jadi konsep ini merupakan konsep yang sering banget digunakan oleh artis-artis western, misalnya kayak Nicki Minaj, Selena Gomez, Ariana Grande, dan berbagai artis western lainnya. Konsep bad bitch sendiri itu menggunakan konsep yang begitu menggoda penonton dari gerakan dan juga lirik lagunya. Hal itu dapat kalian lihat juga di Blackpink, khususnya di Bumbaya ini. Pasti kalian merasakan bahwa musik video dari Blackpink agak seksi-seksi gimana gitu kan, baik dalam visual, terus gerakannya juga, lirik lagunya, semuanya menggoda banget. Untuk lebih jelasnya, coba deh kalian perhatikan yang berikut ini. Untuk dance, nah lihat kan, seksi banget dance-nya kan. Habis itu dari visualnya juga semuanya seksi-seksi banget. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa nilai sendiri saat tonton ulang ya. Terus kita juga bisa ambil contoh sampel dari lirik lagunya. Coba kalian perhatikan yang berikut ini, aku udah screenshot. Misalnya di bagian Lisa ya. Nah, di sini Lisa mengatakan bahwa dia itu kayak gadis nakal, gak butuh anak laki-laki, tapi yang dibutuhin adalah seorang pria yang dewasa. Lirik ini merupakan lirik yang menggambarkan bagaimana wanita zaman sekarang, terutama wanita yang agak modern dan juga yang udah dewasa, mereka emang jarang banget mau sama anak-anak lah istilahnya ya, atau masih belum dewasa banget. Yang mereka butuhkan itu adalah pria dewasa yang mampu memberikan mereka segalanya. Terus bagian Rose. Nah, Rose ini bilang bahwa dia itu menyukainya. Dia suka suasana tersebut, dia terpikat padanya malam ini, dan ia ingin menari bersamanya. Sebenarnya makna di bagian Rose ini dapat kita bilang ya cukup agak gimana gitu ya. Dan mungkin nggak perlu aku jelasin lebih dalam lagi, takutnya ada yang mikir aneh-aneh. Kalian pahami aja deh dan terjemahkan sendiri. Habis itu ada lirik di bagian Jisoo dan juga Jennie, yang mana lirik ini juga lumayan really hard. Coba kita lihat liriknya seperti apa. Ini lirik yang dinyanyikan oleh Jisoo ya. Tanganmu mengelilingi pinggangku. Wow, dia di sini kan kayak meluk-meluk gitu kan. Depan hingga belakangku. Tubuhku istimewa. Ini kayak ungkapan sih pada dia bahwa saat pria meluk dia, gimana? Tubuhku bagus banget kan, istimewa banget kan. Gitu loh perkataannya. Terus lirik di bagian Jennie, dia di sini mengatakan, matamu mengatakan aku tahu kamu ingin menyentuhnya. Liriknya lumayan agak hot gitu kan. Jadi dengan bukti-bukti yang ada dari lirik lagunya, dari visual mereka, dari gerakan dance-nya, semuanya emang mengarah kepada konsep bad. Enough untuk penjelasan di poin pertama. Yang dapat kita simpulkan dari poin pertama ini adalah Blackpink menjelaskan tentang siapa mereka. Grup dengan konsep bad bitch, menggoda, dan akan membuka semua orang dengan pesona yang mereka miliki. Konsep ini merupakan fondasi bagi Blackpink, konsep yang akan membuat mereka bertahan lama di dunia per-K-popan. Kenapa dapat demikian? Karena konsep yang mereka usung oleh Blackpink ini adalah konsep yang tidak akan pernah ngebuat orang bosan. Karena konsep ini juga hampir disukai oleh banyak orang. Bener nggak? Habis dari poin pertama, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu membedah makna musik videonya dan akan kita hubungkan dengan lirik lagunya. Nah, untuk informasi aja, untuk teori dari musik videonya ini, aku nggak pecahin sendiri, tapi aku juga ngelihat di berbagai sumber. Salah satu sumbernya adalah di link description. Kalian bisa cek, mungkin kalau yang mau baca-baca ya, itu ada di Amino. Kalian bisa langsung cek ya. Jadi ini bukan murni pendapat aku sendiri, tapi juga dibantu oleh orang lain. Pada Whistle, aku udah ngejelasin nih bahwa Blackpink telah mempersiapkan diri mereka untuk debut. Di Bumbaya ini, mereka menjelaskan tentang mereka yang sudah debut dan akan menceritakan kenapa mereka itu bisa didebutkan. Paham nggak? Di Bumbaya ini mereka kayak pengen menceritakan kepada kalian semua bagaimana mereka dapat debut dan alasan kenapa mereka didebutkan oleh YG Entertainment. Dan alasan juga kenapa 4 member dari Blackpink ini yang terpilih menjadi line up dari grup Blackpink. Udah paham kan? Di awal musik video kita akan melihat bahwa member-member Blackpink itu mengendarai kayak motor atau nggak mobil safari yang agak terbuka gitu. Biasanya mobil safari kayak gini digunakan oleh orang lain untuk tur dan menjelajah hutan-hutan. Seperti apa yang dilakukan oleh Blackpink. Itulah mengapa latar tempat dari bagian ini itu seperti berada di tengah hutan. Nah, hutan sendiri itu menggambarkan tentang dunia per-K-popan. Kenapa sih dunia per-K-popan ini digambarkan sebagai hutan? Gini guys, kalian pasti tahu dong bahwa hutan ini terdiri dari berbagai macam hewan-hewan seperti itu. Jadi setiap harinya hewan-hewan ini pasti akan terus bertarung satu sama lain untuk meraih puncak sebagai raja dari hutan.
Begitu juga dengan dunia per-K-popan. Dunia per-K-popan itu emang kejam banget. Setiap harinya, grup-grup dari K-pop akan saling bersaing satu sama lain untuk dapat mencapai kepopuleran. Dan itu pun nggak mudah banget, karena saingan mereka juga sangat kuat banget. Next, ke bagian berikutnya, nah Blackpink ini akan turun dari sebuah bus. Kalau diperhatikan dari bus dan juga seragam yang mereka kenakan, terlihat seperti siswa sekolah. Yang pengen aku pertanyakan kepada kalian semua adalah, kalau kita bersekolah, apa sih yang kita dapetin? Pasti kita dapetin pengetahuan, pendidikan, dan juga pelajaran berharga dalam hidup. Itu pasti yang akan kita dapetin. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Blackpink. Saat mereka bersekolah, itu merupakan simbolisasi di saat mereka menjalani masa-masa trainee. Di masa-masa trainee, mereka akan mendapatkan segalanya, pengetahuan tentang menari, menyanyi, dan berbagai hal lainnya. Di bagian ini, Jennie akan menyanyikan lirik, "Ketika aku menendang pintu, semuanya menatapku. Meskipun aku tidak menjawabnya dengan keras, semua orang menjadi mimisan. Bersulang untukku sekarang, tangan ke atas, tanganku ada satu botol penuh Henny. Gadis yang selalu kamu dengar, itulah aku, Jennie." Nah, maksud dari lirik yang dinyanyikan oleh Jennie ini adalah mengatakan bahwa dia dan juga member-member Blackpink lainnya itu sangat populer banget. Jadi, meskipun mereka nggak melakukan hal-hal yang besar, mereka juga akan tetap dapat menarik perhatian banyak orang. Karena mereka itu benar-benar menggoda banget. Saat mereka ngajakin orang lain untuk hands up, tangan mau bersulang kayak gitu, itu menandakan bahwa di sini mereka ngajakin orang-orang yang ngebantu mereka dan kalian semua untuk bersulang dan merayakan tentang keberhasilan mereka yang menjadi gadis-gadis populer seperti itu. Next, ke bagian Jisoo. Nah, Jisoo ini akan berada di sebuah tempat. Mungkin terlihat seperti toilet khusus wanita yang dilengkapi dengan kipas yang banyak. Di bagian Lisa ada lain yang berbunyikan seperti ini. Mereka kepanasan dan kayak butuh kipas. Kipas itu ibarat penggemar. Di saat Blackpink merasakan kepanasan, mungkin karena mereka cemas dan berbagai hal lainnya, penggemar akan menginginkan Blackpink dan ngebuat member-member dari Blackpink itu akan menjadi santai dan rileks kembali. Bagian Jisoo mengenakan lipstick menggambarkan tentang idol perempuan yang diharapkan untuk tampil cantik dan juga sempurna. Hal ini merupakan hukum di dunia per-K-popan bahwa para idol wanita itu memang dituntut untuk mencapai standar tertentu supaya mereka dapat disukai oleh banyak orang. Tapi seiring menjalannya waktu, gak hanya perempuan yang dituntut untuk tampil sempurna, pria juga demikian. Idol K-pop pria juga harus tampil sempurna supaya mereka dapat memikat banyak orang. Selain itu, idol wanita juga dituntut untuk tampil seksi. Hal itu dijelaskan di scene milik Jennie di atas mobil Jisoo dan Lisa yang bersender di dinding. Nah, berbicara tentang Jennie yang berada di mobil, ini menurutku juga punya kaitan dengan Du-Du-Du, karena di Du-Du-Du, Jennie akan duduk di tank tempur. Jadi ada perkembangan ya, atau perubahan dari mobil yang biasa jadi tank tempur. Apa maknanya? Maybe itu bisa kita dapetin jawabannya di teori dari Du-Du-Du. Ntar coba kita searching ya, cari apa maknanya. Jennie akan bertingkah seperti wanita yang kuat dan juga galak. Dia akan menghentakkan kakinya pada mobil tersebut. Hal itu menjelaskan bahwa meskipun mereka emang cantik, seksi, dan punya segalanya, bukan berarti mereka orang yang lemah seperti yang kalian pikirin. Dan si Jennie ini kayak pengen ngebangunin kalian ya, hey wake up, kita nggak cuma cantik doang, tapi kita juga punya talenta, yang mana talenta ini harus kalian lihat juga. Yang aku lihat sih seperti itu. Kalau menurut pendapat kalian mungkin ada yang berbeda, komen di bawah ya. Next, ke bagian berikutnya. Jadi selain cantik dan juga seksi, idol wanita juga harus elegan dan juga imut. Inilah kenapa dalam musik video Bumba ya, visual dari Jisoo memang sangat ditonjolkan. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, mereka juga harus memiliki kemampuan yang lain, baik dalam menari maupun menyanyi. Scene di bagian Rose dan juga Jisoo itu menjelaskan bahwa mereka emang memiliki kemampuan yang hebat dalam menyanyi. Lalu ada bagian di saat mereka menari, mungkin terlihat agak mirip dengan yang ada di Du-Du-Du. Kalian di sini akan melihat ada kursi-kursi yang berada di sekitar mereka menari. Kursi-kursi yang berada di sekitar mereka itu ibarat orang-orang yang menilai mereka. Maybe dari pihak agensi yang melakukan evaluasi terhadap mereka. Karena kalau aku baca pengalaman dari para trainee, mereka itu kayak dievaluasi setiap minggunya oleh para pelatih dan juga pihak agensi untuk melihat sejauh mana perkembangan mereka, apakah mereka udah layak didebutin atau enggak. Jadi karena 4 orang ini, yaitu Lisa, Jisoo, Jennie, dan juga Rose, telah memenuhi kriteria yang ada, mereka cantik, seksi, imut, punya talenta, dan berbagai hal lainnya,
itulah kenapa mereka yang dipilih menjadi line up terakhir member dari Blackpink dan akhirnya didebutkan. Inilah kenapa ada scene mereka akan berjalan menggunakan sepatu roda dan menyanyi di atas panggung. Tak lupa juga ada para penari yang mengikuti mereka. Nah, para penari ini merupakan simbolisasi yang menggambarkan tentang penggemar yang akan mengikuti perjalanan Blackpink selama berkarir. Oh ya, aku lupa satu scene di bagian Lisa. Ini scene-nya sangat penting banget. But sebelum bagian Lisa, itu Rose akan melompat terlebih dahulu. Nah, Rose yang akan melompat menceritakan tentang dirinya yang tak pernah ragu-ragu. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, yaitu menjadi girl group yang populer. Namun, menjadi girl group yang populer itu nggak mudah banget. Banyak kesulitan yang akan mereka dapatkan. Lisa akan dikelilingi oleh kantong sampah dan juga stereo yang rusak. Lalu ada juga truk yang ngangkutin. Nah, truk pengangkat sampah itu menggambarkan nih bahwa di saat perjalanan mereka untuk mewujudkan impian mereka sebagai girl group yang sukses itu nggak mudah banget. Banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Lalu di scene bagian Lisa ini merupakan kebalikan dari scene yang berada di How You Like That. Jika di How You Like That kita akan melihat Lisa berada di tempat yang mewah, dia akan duduk di sebuah singgasana dan akan memegang sebuah apel, maka di Bumbaya itu adalah kebalikannya. Lisa yang memegang sebuah permen atau memakan sebuah permen itu mengibaratkan tentang dirinya yang dulu sebelum sukses seperti yang sekarang ini belum punya apa-apa. Tapi di How You Like That, dia di sini sudah pegang apel. Hal itu menggambarkan tentang dirinya yang sudah memiliki segalanya atau sudah mendapatkan kekayaan. Outfit yang dikenakan oleh Lisa itu juga telah menjelaskannya. Bandingin aja dengan yang ada di Mubaya sama How You Like That. Sangat berbeda banget vibe-nya. Terus di bagian ini Lisa akan menyanyikan lirik yang sangat ini ngena banget sih liriknya. Coba kalian perhatikan ya. Berlarilah sekarang, apalagi yang akan aku lakukan. Aku belum dewasa. Aku tidak takut. Jari tengah naik, kurang aja. Kamu berikan padaku. Bayi 90-an, aku memancing kemacetan. Lari-lari Opa Lembo. Hari ini, kamu akan berjudi dengan masa muda. Jangan berani menghentikanku. Kalaupun seorang mencobanya, aku akan pergi. Apa yang dinyanyikan oleh Lisa ini merupakan sebuah perkataan kepada para hatersnya. Kalian pasti tahu dong apa yang dialami oleh Lisa hingga dapat berdiri seperti yang sekarang ini. Banyak sekali hal yang ia dapatin. Mulai dari komentar negatif hingga rasisme dari para hatersnya itu banyak banget kan, dan sangat menyakitkan banget untuk mengenang masa-masa yang sulit untuk Lisa saat itu. Dan sekarang dapat kalian lihat Lisa sekarang udah menjadi populer. Ini mengingatkanku akan lirik dari How You Like That yang look you now look at me, look at you now look at me. Ini kayak pengen ngingetin hatersnya Lisa lagi yang kayak dulu mungkin menjudge Lisa dan menganggap remeh dia. Dia pengen nanya sama hatersnya, sekarang lihat aku dong, sekarang lihat aku dong, dia udah punya segalanya. Yang dapat aku tangkap sih seperti itu ya. Baru connect aku sekarang sama liriknya. So yang dapat kita simpulkan dari poin yang kedua ini adalah Blackpink ini ngajakin kita kayak touring di tengah kehidupan mereka sebagai idol K-pop. Mereka menjelaskan alasan mereka dapat debut dan terpilih sebagai member Blackpink karena mereka memenuhi semua kriteria yang ada, mulai dari bakat, visual, hingga pesona yang sangat memikat. Meskipun sudah memenuhi segalanya, bukan berarti perjalanan mereka menjadi girl group yang sukses akan mudah. Banyak hal yang mereka lewati saat berjuang untuk mencapai tujuan. Nah guys, itu adalah teori dari Blackpink yang Bumbaya, yang mana mungkin banyak orang yang menganggap bahwa teorinya nggak ada sama sekali dan maybe ini cuma video yang ditulis skrip dan cuma dijalankan gitu doang tanpa ada makna sama sekali. Kalian salah besar, dan para bling sejati emang harus tahu ya makna dari musik video ini supaya kalian tahu juga bagaimana perjalanan dan perjuangan dari Blackpink untuk menjadi seperti yang sekarang ini. I'm Yusuf pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja dan segala hal yang mungkin kurang mengenakan di video ini termasuk background yang kurang bagus dan estetik ini, I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Annyeong. Gumawo.